Oke, bagi Mas Faisal sendiri, Ukom tuh apa sih atau bagaimana sih? Gimana ya kayak jelasinnya itu sebenarnya susah kalau dijelasin dengan kata-kata ya. Itu sih kayak berkenan itu udah kayak UKM komunikasi itu udah kayak keluarga saya sendiri ibaratnya. Saya kan udah di UKM komunikasi berarti udah 3 tahun menjalaninya. Nah itu kayak kayak saya itu berat sekali untuk melepaskannya seperti itu. Asik. Berarti itu ya sebegitu berharganya UKM Iya. komunikasi bagi Mas Faisal. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast apa nih? Ukom ya. Oke, kali ini kita ada guest star, ada Kak Faisal di sini. Oke, kita bakal nanya-nanya pengalaman Kak Faisal sama di Ukom sama ini ya. Katanya, gak katanya sih, ini faktanya. Pas Kak Faisal semester 3 itu udah jadi ketua Ukom ya. Iya. Bisa diceritain pengalaman suka dukanya? Boleh sukanya dulu, boleh Banyak dukanya. dukanya gimana? Ya udah salah satu aja yang paling Oh. memorable, yang paling diingat bagi Mas Faisal. Sebenarnya kalau dari suka dulu ya, kalau Heeh. dari suka itu sebenarnya gimana ya kan otomatis kalau jadi ketua itu kan kayak kita harus bertanggung jawab kepada yang udah kita jabat. Ibaratnya kita kan dipilih sama teman-teman, otomatis kalau kita mau menolak kan otomatis juga susah padahal mereka udah mempercayakan kepada kita tetapi kitanya menolak. Nah jadi lebih banyak sukanya itu jadi saya belajar kayak saya belajar public speaking, gimana cara menyelesaikan masalah, gimana cara kita bermusyawarah supaya permasalahan itu cepat selesai itu seperti apa. Nah jadi kayak sukanya itu ya emang dari apa ya, soft skill sendiri itu ada nambah lah, ibaratnya soft skill nambah. Nah untuk duka sendiri itu gimana ya, saya tuh dari dulu tuh tidak pernah ikut organisasi sama sekali dari SD sampai SMK, terus baru ikut organisasi itu mulai saat kuliah. Nah saat kuliah itu juga di UKM komunikasi itu saya saat maba itu ya cuma jadi penggembira. Nah tapi entah kenapa saya tiba-tiba ditunjuk jadi ketua. Nah itu kayak beban sendiri sih dari saya. Otomatis saya kemarin tuh saat jadi ketua itu saya juga saat itu menjadi koor PDD di Orasi Univ. Setelah itu saya juga jadi PDD di KPU Univ. Nah otomatis kan udah ada dua kepanitiaan yang saya jalanin. Nah tetapi malah ada tambahan lagi nih, yaitu sebagai ketua umum di UKM komunikasi. Nah, jadi emang dari awal itu emang susah sekali kayak menjalankan itu, kayak tidak bisa tidur, masih kayak kepikiran, kayak nggak tenang gitulah hidupnya, kayak harus mikir kayak gini, nggak bisa pergi kemanapun. Nah itu sih kak susahnya itu sebenarnya. Kayak semisal ada acara juga itu, emang di UKM komunikasi kan emang anggotanya banyak sekali. Saat zaman saya itu ada 300 atau 200 abukom, itu belum pengurusnya. Nah tetapi permasalahan di UKM komunikasi itu selalu sama, yaitu tidak bisa mempertahankan SDM yang banyak itu sampai menjadi pengurus. Nah itu kan juga menjadi PR juga buat teman-teman untuk periode ini atau periode yang akan datang. Nah itu juga mungkin buat masukan untuk periode tahun ini biar SDM-nya itu bisa bertahan dari awal periode sampai akhir periode itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke, jadi itu ya suka dukanya Mas Iya. Faisal. Terus sekarang Mas Faisal semester berapa sih? Kalau boleh tahu? Waduh. Saya alhamdulillah udah semester 7 sekarang. Berarti udah skripsian. Belum, baru kemarin bulan Desember itu baru selesai kerja praktek. Nah, Oh, jadi untuk skripsi itu harus menyelesaikan seminar kerja praktek dulu baru boleh membuat skripsi seperti itu. oh, berarti belum proses ya? Belum, Berarti masih masih jauh, lama masih sama lama anak sekali. Ukom. Iya. Apalagi nih Mas? Oke. Sekarang mau nanya Aku tentang nggak mau jawab. ya. Oh, ya udah silakan. Oke, bagi Mas Faisal sendiri, Ukom tuh apa sih atau bagaimana sih? Gimana ya kayak jelasinnya itu sebenarnya susah kalau dijelasin dengan kata-kata ya. Jadi sebenarnya emang dari awal itu saya menceritakan lebih jauh lagi ya. Nah sebelumnya emang dari awal itu saat
saya mau kuliah itu tuh kayak bimbang. Antara saya melanjutkan teknik mesin saya karena saya dulu SMK-nya teknik mesin, atau saya hijrah ke ilmu komunikasi atau broadcasting. Nah itu kan udah kayak apa ya, beban tersendiri buat saya. Ibaratnya saya nggak mau itu salah jurusan lagi. Apalagi ini kan di jenjang perkuliahan, otomatis kalau kita salah jurusan kan otomatis agak susah ya. Nah maka dari itu saya melanjutkan di teknik mesin. Nah, tetapi saat ospek orasi tahun 2017, saya itu melihat kayak parade ornawa itu di UKM komunikasi. Nah, entah saat itu saya agak tertarik, oh ini ada UKM komunikasi nih, di bidang komunikasi ada bikin film, ada bikin foto-foto dan lain sebagainya. Nah, saya kayak menginginkan, oh saya harus join ke UKM ini nih. Nah setelah itu juga saat pas periode saya itu dari panitia orasi itu mengupload kayak video itu per day, ibaratnya rekap per day. Nah itu juga ada video after movie, oh ternyata video after movie bagus juga ya. Jadi saya tuh kayak adrenalin saya tuh, saya harus bisa bikin video itu. Nah dengan cara apa? Nah saya mencari tahu kayak panitia PDD orasi itu siapa aja. Nah setelah saya menemukan, oh ternyata mas ini tuh ikut UKM komunikasi. Nah, dari itu saya mendaftarkan diri ke UKM komunikasi. Ya emang saya nggak ada basic apa-apa sebenarnya. Nah, tetapi dikarenakan ranah saya, ibaratnya hobi saya juga ada dalam dunia fotografi maupun videografi, dan itu juga ada sinambungnya dengan UKM komunikasi. Nah, makanya saya tuh kayak berkenan banget ikut UKM komunikasi. Nah, tetapi setelah saya menjadi pengurus, nah kayak perasaan saya itu menjadi lebih, bukan karena saya sekedar ingin belajar, tapi saya ingin mengaktifkan, ibaratnya saya ingin membuat UKM ini lebih baik lagi. Gimana caranya? Dengan cara kemarin saya ditunjuk menjadi ketua. Nah tetapi saat saya menjadi ketua emang belum bisa membuat UKM ini tuh semakin baik ibaratnya, tetapi saya kan masih berusaha biar UKM ini tetap berjalan itu seperti apa, gimana kaderisasi yang baik itu seperti apa. Nah itu sih kayak berkenan, itu udah kayak UKM komunikasi itu udah kayak keluarga saya sendiri ibaratnya. Saya kan udah di UKM komunikasi berarti udah 3 tahun menjalaninya. Nah itu kayak saya itu berat sekali untuk melepaskannya, seperti itu. Asik. Berarti itu ya sebegitu berharganya UKM Iya. komunikasi bagi Mas Faisal. Terakhir pesan dan pesannya kan, kalau kesannya tadi udah ya. Sekarang pesannya Mas Faisal buat Abu Ukom dan pengurus Ukom tahun ini. Gitu. Pesan-pesan buat kita deh. Iya. Gimana ya? Bingung kalau ngasih kesan-pesan. Nah, gini aja mungkin untuk teman-teman pengurus UKM komunikasi periode tahun ini atau yang tahun akan datang, untuk mempersolid aja kekeluargaan UKOM, dikarenakan kultur kekeluargaan UKOM itu udah terjalin dengan sangat lama. Otomatis jangan sampai kultur kekeluargaan itu hilang di UKM komunikasi. Otomatis kan kita kan UKM, otomatis kita harus guyup rukun, harus kayak ada apa-apa kita harus bareng, jangan sampai ada egois atau dipikir sendiri-sendiri. Otomatis kan itu sudah menciderai kayak kultur di UKM komunikasi sendiri. Tetap jaga komunikasi antar pengurus atau antar abukom. Setelah itu jangan sampai melupakan kakak tingkat juga yang sudah membangun UKM seperti apa. Otomatis jalin silaturahmi, meminta saran ke teman-teman. Itu sih kayak gitu kan, ibaratnya UKM komunikasi kan udah dari cutting saya, ibaratnya kan dari atas tuh udah citranya udah ibaratnya udah nggak main-main lah ibaratnya. Kalau di kelas UKM kan emang UKM komunikasi kan udah banyak sekali, otomatis anggotanya banyak. Nah itu harus bener-bener dioptimalkan, jangan sampai terbuang dengan sia-sia seperti itu. Ibaratnya kan kita harus berkarya dengan hati supaya karya itu bisa dinikmati oleh orang lain gitu. Siap, mantap deh. Oke, thank you Mas Faisal buat waktunya dan juga semua pesan-pesannya. Kita sebagai Abu Ukom dan pengurus Ukom yang tahun ini dan yang akan datang akan berusaha untuk menghidupkan Ukom itu biar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan tentu aja meningkatkan solidnya ya, karena emang apalagi keadaan kayak gini tuh terus terang jadi kerasa banget ya, renggang sekali solidaritasnya, mulai karena mungkin ya karena capek, bosen dengan keadaan pandemik ini yang dampaknya itu ke Ukom gitu. Nah, sekarang karena pesan-pesan dari Kak Faisal, kita sebagai anak Abu Ukom dan juga pengurus biar bisa bangkit lagi lah rasa solidaritasnya dan juga rasa ingin menghidupkan UKM komunikasi ini. Oke, thank you.
See you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.